Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Mojokerto rahmatullah taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak pernah putus-putus Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan karunia nikmat kepada kita sekalian. Oleh sebab itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dan kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk beribadah kepadanya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji kepada kita sekalian yang mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ketika Allah Rabb kalian memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh benar-benar jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, namun jika kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian tidak mau mensyukurinya, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya siksaku, kata Allah, amatlah berat.
bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Para bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Wasatiyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh dari keduanya ala hayatil muslimin, pengaruhnya terhadap kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Saleh bin Abdul bin Muhammad bin Ibrahim Al-Utsai, hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau mengatakan di pembahasan berikutnya, asbabus sabati 'alal wasatiyah, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu as-sabat, teguh, 'alal wasatiyati, atas sikap pertengahannya. Jadi seorang muslim itu tidak akan menjadi ekstrim kanan maupun kiri kalau dia menjalani sebab-sebab yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim itu teguh di atas metode beragama yang wasatiyah, yang pertengahan. Sebab pertama adalah, awalan, yang pertama, ma'rifatul manhajis sahih. Seorang mengetahui dan dia mengenal manhaj, cara beragama as-sahih yang benar, minal kitabi, yang terambil dari Al-Quran, was-sunnah. Jadi sebab pertama, cara pertama agar kita bisa di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti manhaj pertengahan, tidak ekstrim, tidak hulu, maka adalah ma'rifatul manhajis sahih. Seorang wajib mengenal dan mempelajari cara beragama, metode beragama yang benar, minal kitabi, yang metode tersebut diambil dari Al-Quran, was sunnati, dan as-sunnah, wa kalami ahlil ilmi, dan juga diambil dari ucapan-ucapan para ulama ar-rasikhina fih, yang mereka betul-betul mendalam keilmuannya tentang bagaimana metode beragama yang benar. Jadi para jemaah yang rahmati Allah ta'ala, saya katakan tidak banyak sekali kaum muslimin yang semangat mempelajari agamanya. Saya katakan banyak sekali, dan tidak sedikit. Ada ketika mempelajari agamanya dengan metode yang benar. Karena kebanyakan kaum muslimin sebatas ikut pengajian, yang mengisi sebatas menyampaikan pengajian, yang penting ada pengajian. Tapi metode yang ditempuh bukan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan metodenya as-salafus salih, bukan metodenya para sahabat, bukan cara yang dulu dipegangi oleh para tabi'in, dan bukan pula jalannya para tabi'ut tabi'in. Saya beri contoh. Sering kita mendengar pengajian dari seorang da'i. Dari pertama dia mulai pengajiannya di-share atau disiarkan, belum ada ceramahnya yang membahas tentang tauhid. Dari dulu dia pertama ngaji sampai sekarang dia ngaji, silakan dicek. Ada dai-dai yang demikian, tidak pernah menyinggung sama sekali tentang tauhid, tidak pernah dia menyinggung tentang kesyirikan-kesyirikan.
Tidak berani dia membahas tentang bid'ah-bid'ah yang disampaikan tentang apa? Keutamaan sabar, keutamaan takwa, keutamaan bersyukur, keutamaan ini dan itu. Tapi metode yang pernah diambil oleh Rasulullah SAW, yang pernah dijalani oleh Rasulullah, tidak pernah dijalani olehnya. Sehingga jamaahnya masih banyak yang berbuat bid'ah, masih banyak yang melakukan kesyirikan. Kalau masalah ikut pengajian, semangat mereka. Tetapi karena yang dikaji tidak sebagaimana yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga jamaahnya tidak memahami Islam dengan benar. Bahkan ada yang sampai akhir hayatnya masih melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa banyak kaum muslimin yang tidak memahami manhaj, metode di dalam memahami agama ini. Lalu beliau mengatakan, li'annal manhajas sahiha, karena metode yang benar itu yahtaju, membutuhkan ila ma'rifati nususihi, untuk mengetahui nas-nasnya, wa adillatihi, dan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam beragama. Jadi kalau kita ingin menjalani agama ini dengan metode yang benar, cara yang benar, maka kita butuh kepada mempelajari nas-nasnya terlebih dahulu, dalil-dalilnya. Jadi banyak dai yang ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan hanya tidak pernah mengajarkannya, tidak hafal. Bahkan kalau ditanya ayat ini ada di surat apa, tidak hafal. Bagaimana ucapan ulama, tafsiran tentang ayat ini, tidak tahu. Apalagi ayat yang berbunyi walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal musyrikin. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mempelajari ini, bahkan tidak pernah menyampaikan ayat-ayat seperti itu. Atau ayat yang berbunyi ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah sembahan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang menyampaikan ayat-ayat seperti ini. Sehingga banyak kaum muslimin yang belum memahami dengan baik bagaimana sebenarnya agama Islam itu, apa yang harus dipelajari pertama kali, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah ketika memulai dakwahnya, beliau konsentrasi mendakwahkan tauhid, sampai beliau dimusuhi, sampai beliau dicaci maki, sampai badan beliau berdarah-darah, disakiti. Karena beliau mampu manhaj, metode yang benar di dalam mendakwahkan agama ini. Dan hasilnya adalah para sahabat Nabi. Lahirlah mereka para sahabat, yaitu orang-orang yang berjuang untuk agamanya, yang beramal lillahi ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama ini. Berbeda dengan kaum muslimin di zaman ini. Beliau mengatakan kemudian, wa kalami ahli ilmi fihi, dan butuh kepada penjelasan dari ucapan para ulama tentangnya. Walam yu'tan nasa illa min bu'dihim anits sabati 'alal manhajil haq, dan tidaklah datang secara tiba-tiba musuh-musuh
menemui manusia, melainkan disebabkan jauhnya mereka dari ats-tsabat, tegar dan kokoh, alal manhajil haqqi, di atas metode yang benar, walittidal, dan bersikap adil, wal wasatiyah, serta mengambil jalan pertengahan. Wadzalika, dan hal tersebut, sababu kusurihim, disebabkan sedikitnya dan lalainya mereka fil ilmi, di dalam ilmu. Jadi disebabkan ilmu mereka sedikit dan mereka melalaikan ilmu. Coba berjamaah, silakan dilihat ya, kapan hari saya pengajian di sebuah daerah, dan ketika itu bertepatan dengan karnaval. Bertepatan dengan karnaval. Subhanallah, yang hadir berkurang lebih dari separuh. Saya tidak menuduh mereka datang karnaval, tapi kok bertepatan dengan karnaval, kok yang datang itu berkurang lebih dari separuh. Separuh masjid tidak datang, biasanya datang. Berarti pengajian masih kalah dengan apa? Karnaval. Mungkin mereka berpikir pengajian setiap pekan atau setiap bulan ada, karnaval hanya setahun sekali. Mungkin berpikir seperti itu. Taib. Tapi seorang muslim berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan menimbang maslahat antara kebaikan dan madharah dan bahayanya. Apa keuntungannya melihat karnaval? Apa keuntungannya bagi yang melihat dan apa keuntungannya bagi yang ikut? Itu harus ditimbang-timbang. Ini terlepas dari, kalau kita kaji, apakah karnaval itu sebagai bentuk mengisi kemerdekaan yang atau tidak? Mari kita pelajari bersama-sama. Kira-kira mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan tuntunan agama kita, menghambur-hamburkan duit atau memanfaatkan uang untuk hal-hal yang berguna? Memanfaatkan uang untuk hal-hal yang berguna. Panjenengan tahu karnaval itu? Satu sound system horeg itu satu hari disewa 60 juta. Itu 60 juta kalau digunakan untuk renovasi kamar mandinya kaum muslimin yang miskin-miskin, itu bisa untuk merenovasi rumahnya orang 12 rumah. Kalau 5 jutaan direnovasi kamar mandinya, diganti yang bagus keramiknya, bak mandinya, kemudian atapnya, itu tidak sampai 5 juta. Kalaupun 5 juta, 12 rumah bisa direnovasi. Bayangkan. Apakah seperti ini yang dikatakan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna? Kalau seandainya pahlawan-pahlawan yang dulu berjuang masih hidup, mereka akan prihatin melihat kondisi generasi muda sekarang ini yang tidak mengisi kemerdekaan yang mereka perjuangkan dulu dengan harta benda mereka, tenaga mereka, mempertaruhkan nyawa. Apalagi kapan hari itu sebuah desa malah menyelenggarakan sepak bola bencong. Coba, kalau para dai diam tidak menjelaskan atau mengingatkan, betapa nanti lebih rusak lagi. Anak-anak kita disuguhi sepak bola bencong, bayangkan. Naudzubillah min dzalik. Kerusakan demi kerusakan berjamaah. Belum lagi sound horeg itu. Kalau lewat di sebuah daerah sampai pembatas jembatan itu loh dibongkar, bayangkan. Kalaupun mereka berjanji memperbaiki, itu tidak layak. Coba kalau kita lewat kemudian kita malu pinggir jembatan, dianggap orang gila, bukan? Orang gila. Bagaimana seorang yang dia masih berakal sehat melakukan hal-hal yang seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Jadi banyak yang merusak. Kalau dulu saya masih ingat ya, di zaman dahulu itu setiap Agustus itu diadakan kegiatan pramuka,
minimal bazar lah, ditampilkan di situ hasil-hasil karya masyarakat, ditampilkan di situ hasil-hasil pembangunan mereka, itu masih ada manfaatnya. Tapi ini sekarang, dan sesudah karnaval, panjenengan perhatikan bagaimana kondisi jalan dan lingkungannya kotor, sampah berserakan di mana-mana, dibuang sembarangan. Itulah cerminan dari generasi muda yang tidak mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa itu terjadi? Karena sedikitnya mereka dalam ilmu dan lain-lainnya mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian wa ghalabatil jahli. Selain mereka lalai dari ilmu, mereka juga dikalahkan dengan kebodohan. Kebodohan telah mendominasi mereka. Sekarang para jamaah, walaupun dia sudah sarjana, kalau membuang sampah sembarangan itu bodoh nggak? Bodoh. Walaupun dia sudah pegawai negeri atau karyawan swasta, kalau menggunakan uang 60 juta untuk menyewa sound begitu yang mengganggu, bodoh itu. Nanti anak-anak kita berapa tahun lagi budek semua itu, kopoan semua. Loh bener pada jamaah, akan rusak gendang telinganya itu. Na'udzubillah min dzalik. Cukup seperti ini sound itu, pengajian, tabligh akbar, tidak perlu sampai membuat seperti dentuman-dentuman seperti itu. Tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya salut dengan Kepolisian Republik Indonesia, Polres Kediri, yang langsung mengamankan, suruh berhenti. Alhamdulillah, kerjasama antara para kiai, para dai dengan pihak kepolisian itu bukanlah budayanya orang Indonesia. Bayangkan seperti itu. Akhirnya sekarang panjenengan lihat, setiap walimah itu semua seperti dentuman, dok, 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 sampai kaca bergetar. Kita di dalam mobil itu bisa bergetar, padahal mobil itu berapa ton itu beratnya, sampai bergetar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang dulu dibiarkan sekarang tambah menjadi-jadi, yaitu menutup jalan. Ketika dibiarkan yang satu terus pada jemaah, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan jalan provinsi ditutup. Antum bisa bayangkan itu. Jalan sampai ditutup, minimal ditutup separuh. Itu nanti kalau misalnya ada pengguna jalan yang emosi ditubruk itu, Pak. Jadi itu terjadi beberapa tempat. Tidak salah pada jemaah. Na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan kebodohan sudah mendominasi. Oleh karena itulah, kullama kunna harisin, ketika kita bersungguh-sungguh dan bersemangat ala nasril ilmi sahihin nafi', untuk menyebarluaskan ilmu yang benar lagi bermanfaat, min kitabillah, yaitu ilmu yang diambil dari kitabnya Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa fahmis salafi, dan diambil dari pemahaman pendahulu kita, lin nusus, yang difahami dari nas-nas, wastihadatihim, dan juga istihad-istihad mereka para salaf, fima fahimu, pada perkara-perkara yang mereka fahami, minan nususi, dari nas-nas, kana dzalika, maka hal itu mad'atan, hal itu menumbuhkan litsabati, sikap teguh dan tegar, al-i'tidali, di atas sikap adil, wal wasatiyati, dan sikap pertengahan. Fal jahlu, maka kebodohan, wa tarkul ilmi, dan meninggalkan ilmu, wa dhahabu ila aqliyatin, kemudian pergi kepada pendapat-pendapat akal, wa afkarin, dan pemikiran-pemikiran manusia, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Rubbama, maka boleh jadi la takunu muwafiqatan lil ilmi sahih,
boleh jadi hal itu tidaklah sesuai dengan ilmu yang benar. Bahkan kullu dzalika, kesemua itu yub'idu, menjauhkan seorang muslim anil manhajil wasati, dari metode beragama yang pertengahan. Dari metode beragama yang pertengahan. Ketika melihat fenomena sekarang ini para jamaah, mulai dari coba menghambur-hamburkan uang. Jadi kaum muslim ini, mohon maaf para jamaah, ada yang tahu berapa harga tiket nonton apa namanya apa itu biasanya pagelaran musik, pentas musik, berapa harga tiketnya? Kalau yang datang dari luar negeri berapa para jamaah? Saya pernah dengar yang ditipu itu, ada yang ketipu sampai 12 juta tiketnya, 11 juta, ada yang 8 juta, tergantung jauh dekatnya dari penyanyinya. Semakin VIP semakin mahal, bahkan ada yang puluhan juta. Tahu harga tiket nonton sepak bola di luar negeri pada jemaah? Kalau ada liga misalnya Inggris berapa? Tahu tidak? Harga tiketnya berapa? Belasan juta untuk bisa duduk di tribun. Kalau VIP saya tidak tahu. Coba nanti dikaji berapa. Dihambur-hamburkan uangnya kaum muslimin. Coba kalau diajak sedekah pada jemaah, kaum muslimin diajak sedekah. Banyak saudaranya tidak punya motor, tapi dia tidak pernah berpikir untuk membelikan motor saudaranya. Banyak saudaranya sama muslim tidak bisa nyekolahkan putranya. Ini banyak, masih banyak. Panjenengan belum tahu toh. Kami tahu, kami sebagai pendidik itu sering didatangi oleh wali santri yang tidak punya harta untuk bisa menyekolahkan putranya. Saya katakan, masuk ke Raja Pak, daftarkan ke sekolah kita, tidak usah bayar. Sekolah, yang penting putranya mau sekolah di sini. Tidak pernah berpikir bersama. Uang dihambur-hamburkan, naudzubillah min dzalik. Bahkan, mohon maaf ini ya, bukan mengkritisi, tapi ini nyata. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, interior mobil itu kalau orang kaya itu, untuk merubah interior dalamnya itu butuh uang sampai 70 juta. Bisa beli mobil lagi. Untuk menghias itu, apalagi diisi sound yang jedak-jeduk gitu. Sound yang jedak-jeduk, terus apa lagi itu, sampai 70 juta. Saya tanya sendiri tuh, berapa habisnya 70 juta sampai? Kalau itu hanya sekedar untuk bangga-banggaan tidak boleh. Kalau di sana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan bantuan kita, banyak berjamaah. Jamaah-jamaah pengajian kita ini banyak yang butuh modal, disuntik dengan dana, entah 2 juta, 3 juta, supaya dia punya usaha, bisa berbisnis, bisa berdagang. Tapi di sana masih banyak kaum muslimin yang menghambur-hamburkan uangnya, naudzubillahi min dzalik. Belum lagi kalau rekreasi, apa namanya itu sekarang, traveling ke luar negeri itu, ratusan juta dihabiskan itu. Tapi kalau ditanya sudah umroh belum, sudah haji belum, daftar. Tapi sudah traveling kemana-mana, ke Australia, ke Amerika, ke Jerman, kemana-mana, naudzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin seperti itu kondisinya sekarang ini. Dikarenakan mereka tidak paham agama dengan baik. Kalau paham, masya Allah. Kemudian lagi, mohon maaf ini, banyak sekali sekarang ini suami-suami kalau sukses itu kebanyakan menggunakan uangnya untuk maksiat. Kalau tidak judi, ya main wanita, berzina, naudzubillah min dzalik. Yang awalnya rumah tangganya tentram, ternyata kemudian suaminya habis uangnya untuk judi. Judi sepak bola, judi online, kemudian booking wanita online, dan seterusnya. Tahu tidak, PSK online itu harganya berapa? Saya pernah baca di tulisannya seorang ikhwan atau ustadz itu 20 juta paling murah. Kalau artis 80 juta. Naudzubillah min dzalik. Uangnya digunakan untuk maksiat.
padahal dia punya kerabat-kerabat yang tidak mampu, yang butuh uluran tangan dibantu. Ini harus disampaikan, dan para dai harus mengetahui hal-hal tersebut, tidak boleh diam, agar kaum muslimin memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tolong dijaga. Apabila sudah berumah tangga, kalau tumbuh keinginan lagi kepada wanita, menikah, jangan berzina. Jangan kelokalisasi. Jangan berzina, apalagi berzina sama lelaki, naudzubillah. Dosanya besar, menjijikkan, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Gunakan rezeki itu kebaikan-kebaikan, para jemaah, untuk kebahagiaan rumah tangga kita, untuk menolong orang tua kita, membantu mertua kita, membantu adik-adik kita, saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, bukan untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, para jemaah, sebab-sebab yang bisa mendatangkan ats-tsabat, keteguhan di dalam beragama adalah ats-tsani quwwatul ilmi. Kuatnya dia dalam ilmu. Quwwatul ilmi ini adalah dia senantiasa istiqomah mencari ilmu dan terus menambah ilmu. Wa tabahhuru fihi, dan luas di dalam ilmu. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, para syekh kita, yang betul-betul kuat keilmuannya dan luas keilmuannya, akan jauh mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka akan senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memperkuat ilmu, para jemaah. Terus saya sering ditanya oleh jamaah, kapan hari ada pemuda tanya kepada saya, usianya sekitar mungkin ya 25 atau 26 begitu. Ustadz, saya kok sering futur, sering malas beribadah, malas berbuat apa-apa, bahkan malas kerja. Saya bilang, tingkatkan mencari ilmu, nanti akan bersemangat lagi. Kalau ada orang sudah datang di majelis ilmu seperti ini masih malas, berarti niatnya diperbaiki, niatnya kurang benar. Niatnya mencari ilmu belum betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, besok pagi tidak tidur, kerja dia. Yang pelajar belajar dia, yang santri belajar yang sungguh-sungguh. Tapi yang menuntut ilmunya belum lillahi ta'ala, tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu yazdadu, akan bertambah bil i'tidal, dengan seorang berpegang dengan sikap adil. Wa yatmahillu, dan ilmu itu akan lenyap, akan hilang, akan sirna bil guluwi, dengan seorang itu ekstrim, mengambil sikap berlebih-lebihan, melampaui batas. Awil jafa, atau dia bersikap lalai, tidak peduli dengan agamanya. Ilmu itu akan hilang apabila seorang itu ekstrim. Makanya lihat, orang-orang yang ekstrim yang suka ngebom-bom, ilmunya hanya itu. Coba ditanya tentang, tidak usah jauh-jauh, rukunnya wudu, tata cara wudu yang sunnah, bagaimana sholat yang sunnah, bingung dia, kelabakan, apalagi tanya dalilnya. Karena memang mereka itu hilang ilmunya disebabkan sikap ekstrimnya. Apalagi orang yang lalai dari agamanya, betul-betul tidak mengetahui ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan sekali-kali tanyakan ya di masyarakat umum, pas ketemu ngobrol ditanya. Tanya aja 2 kali masa hadat itu bunyinya bagaimana, sudah bingung itu. Dua kali masa hadat. Ini Mas Fauzi sering ikut saya. Saya kalau mau memberikan bantuan ya, kadang-kadang saya dititipi beberapa bungkus sembako, terus kemudian yang donatur itu bilang tolong Ustaz diberikan yang tidak mampu. Saya sebelum saya berikan itu saya tanya dulu, Muslim Islam bagi panjenengan inggih, cobi panjenengan saged mengucapkan 2 kalimat syahadat, cobi kula mireng nih. Bingung Pak, 2 kalimat syahadat aja lo bingung. Belum artinya, belum tata cara wudu, saya yakin tidak sholat itu. Belum tata cara apa? Sholatnya. Belum nanti ditanya tentang hukum-hukum seputar puasa. Maka penting untuk kita memperkuat ilmu, dan kita perluas ilmu kita.
Ats-tsalits, yang ketiga, di antara sebab yang bisa menjadikan kita tegar dan teguh di atas agama Islam adalah quwwatul aqli, kekuatan akal. Apa hubungannya para jemaah? Hubungannya akal kita ini oleh Allah diberi agar akal ini terus kita perkuat. Cara memperkuat akal adalah menjauhi segala macam maksiat dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum lihat ya, ulama-ulama itu walaupun sepuh tidak pikun, akalnya kuat. Walaupun sepuh, saya katakan tidak wah-wah, tahu wah-wah? Pelongo-pelongo itu loh. Lepa-lepo, kalau bahasa orang Pare lepa-lepo, wah-wah, pelongo-pelongo, tidak ada. Tidak ada kiai tambah sepuh pelongo-pelongo, tambah berwibawa kiai itu. Tidak. Nah, Ustaz Harun Rafiq itu guru saya, beliau. Usianya sekarang sudah 60 lebih, hampir 70 ya. Guru saya, sekarang saya 49 muridnya. Dulu saya diajar beliau usia 25 saya. Sekarang saya sudah 49. Kira-kira beliau sekarang ini sudah 68 lah mungkin, kurang lebih. Coba kapan-kapan ditanya. Usianya itu 69-an, hampir 70. Lihat pelongo-pelongo tidak berwibawa. Dari dulu ya begitu, suaranya aja tetap. Coba lihat ya, orang yang rajin bermaksiat kepada Allah, umur 50, pelongo-pelongo, suaranya sudah gak cetok. Tapi ustadz-ustadz kita sudah sepuh, suaranya masih terang, masih jelas. Kalau khutbah masih berapi-api. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai kita lihat. Di sini di Mojokerto ada kiai terkenal. Kiai Ikhlas apa namanya? Ilyas apa? Kiai Ilyas. Sudah sepuh itu. Kalau cerita itu cetok, suaranya jelas, padahal sudah ompong beliau. Suaranya jelas. Guru saya, Kiai Haji Agus Ali Masuri itu guru saya, Agus Ali itu. Beliau itu ompong, tapi kalau bicara bagaimana? Jelas, gamblang. Suaranya betul-betul besar, menggema, berwibawa. Lihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli maksiat bagaimana? Pelongo itu ya. Masih umur 50 sudah pelongo. Terlalu banyak maksiat, naudzubillah min dzalik. Akalnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh mabuk. Kenapa? Karena al-khamr, kata para ulama itu, yukhammirul akla, menutupi akal. Makanya rata-rata orang-orang yang suka mabuk itu akalnya apa? Berubah para jemaah. Bahkan ada sebagian mereka yang stres disebabkan banyak mabuk, naudzubillah min dzalik. Fallahu jalla wa ala, maka Allah yang maha besar dan maha tinggi, khataba, Allah berbicara fi kitabihi, di dalam kitabnya, Al-Azizi, kitab Allah yang mulia. Allah mengajak bicara ulil albab, orang-orang yang mau mempergunakan akalnya. Wa khataba, dan Allah berbicara dengan alladzina ya'qilun, orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk memahami. Wa khataba, dan Allah mengajak bicara alladzina yafhamun, orang-orang yang mau paham. Wa khataba, dan Allah mengajak bicara man yatadzakkaru, kepada orang-orang yang mau mengingat, min ahli lubbis sahihis salim, dari orang yang berakal sehat lagi selamat. Wa min ahli al-aqlis sarihil qawi, dan Allah juga mengajak bicara orang yang ingat dari kalangan orang yang punya akal yang kuat. Wa fi hadza isyaratun, maka dalam masalah ini ada isyarat ila ahammiyatil aqli, kepada pentingnya akal, wal idraki, dan pengetahuan, fi fahmin nususi, di dalam memahami nas-nas, wa fahmil masalihi, dan di dalam memahami hal-hal yang maslahat, yang berisi kebaikan. Maka dari itu panjenengan kalau melihat ya, di dalam banyak ayat itu tidak boleh kita merusak akal kita. Tidak boleh kita merusak akal kita. Contohnya, kita tidak boleh menenggak minuman yang memabukkan. Tidak boleh kita makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengkonsumsi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga apa? Menjaga akal. Menjaga akal. Dan tidak boleh kita mempelajari hal-hal yang berbahaya, yang bermadarat. Makanya kenapa mempelajari filsafat itu dihindari? Karena merusak akal.
Lihat ahlu filsafat, di akhir hayatnya linglung. Kebanyakan ahlul filsafat di akhir hayatnya linglung. Padahal mereka bergelar loh, profesor, doktor ya toh. Di akhir hayatnya, kiai-kiai kita tidak punya gelar. Ustadz-ustadz kita banyak yang tidak punya gelar. Tapi lihat, semakin sepuh semakin berwibawa. Bicaranya terukur, terkontrol, sistematis, difahami dengan mudah bisa. Tapi orang-orang yang lihat itu mengagungkan filsafat, mengagungkan ilmu-ilmu barat yang bertentangan dengan Islam, merusak akalnya. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, termasuk juga kenapa kita dilarang berdekatan dengan perempuan. Karena berdekatan dengan perempuan itu bisa merusak akal, menyebabkan bodoh. Orang yang banyak pacaran itu nanti jadi orang bodoh. Harusnya dia menjadi orang pinter. Lihat anak-anak yang pacaran itu, gak ada yang sukses itu. Belajarnya tidak ada yang sukses. Tapi anak-anak yang menjauhi pacaran, menjauhi zina, dijaga akalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah terbukti sekarang berjamaah. Mohon maaf, perlombaan matematika sekarang yang juara itu banyak-banyak pesantren. Panjangan tahu nggak? Kadang-kadang diposting, lihat di Facebook setiap pesantren itu. Sampai juara bela diri nasional sekarang ini kalangan pesantren yang juara. Kemarin itu diborong oleh Al-Ukhuwah, Pondok Al-Ukhuwah, pentornya Ustadz Aris Sugantoro, juara bela diri. Kenapa? Karena anak-anak umum banyak mabuk, pil koplo, pulang malam, pergi malam, pulang pagi, tidak pernah istirahat menjaga kesehatannya. Anak pondok terukur ibadahnya jelas, jam 10 sudah harus tidur, bangun jam 3 pagi, latihan dan seterusnya. Saya melihat sekarang ini sampai olimpiade fisika dan matematika dimenangkan orang pondok, Bang. Subhanallah. Kenapa anak-anak pondok terjaga dari kemaksiatan terjaga? Adapun anak-anak umum tidak terkontrol, maksiatnya naudzubillah min dzalik, belajarnya tidak terkontrol. Maka Islam menjaga akal kita. Dan di sini kekuatan akal menjadi sebab seorang bisa tegar dan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf hari ini tidak bisa panjang-panjang. Sebagai kesimpulan, ini belum selesai poin-poinnya. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan kita agar bisa teguh di atas agama Allah. Yang pertama, kita mempelajari manhaj, cara beragama yang benar, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, kita berupaya menguatkan keilmuan kita, perluasnya. Dan yang ketiga, menjaga kekuatan akal kita dengan kita menjauhi kemaksiatan. Insya Allah berjamaah, panjenengan menjaga akalnya dengan menjauhi kemaksiatan, Allah sampai tidak akan linglung, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai meninggal kita menjadi orang yang sadar, yang waras, yang sehat akalnya, yang tahu kewajiban, yang tahu yang dilarang, yang tahu perintah, yang tahu larangan, insyaallah taala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.